mengurus partai, mengurus bisnis sebenarnya hampir sama. Partai Gerindra sama Partai Nasdem memang partai yang punya magnitudo yang besar di Kota Makassar. Kita sampaikan kepada seluruh pengurus Partai Nasdem Kota Makassar bahwa kita adalah kader yang taat aturan. Apabila Anda tidak setuju dengan ini, silakan mundur atau saya mundurkan Anda dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Adama, kembali lagi di Adama Bicara Adama. Kali ini kita akan ngobrol santai bareng Kakak Fatma sebelum beliau berangkat kampanye. Kita tunggu beliau lagi siap-siap. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Fatma. Dari tadi ini saya lihat tunggu, rapi, Ki. cantik Maki. Dari tadi saya tunggu, Ki. Ini mau ke lokasi kampanye. Iya, Minta jadi waktu bagaimana? kita sedikit ngobrol-ngobrol di mobil saya. Tapi jam berapa mi sayang? Di mobil mau ikut, mau di mobil nah. Kemana lagi ini rencana titiknya? Bontoala. Oh, Bontoala. 5 lumayan titik sih, apa 6 jauh. titik ya hari ini? Aduh. Oke, sambil jalan menuju lokasi kampanye, ini mau ngobrol-ngobrol santai sama kita dulu. Apa sih? Lanjut lagi pembicaraan yang ngobrolnya? kemarin. Ikut kampanye nah 5 titik nah. Siap. Soal Nasdem dan kawan-kawan, soal partai politik, soal aktivitas selama berparpol. Kan kita ini pernah aktif di parpol sejak lama, pernah di P3, pernah di sekarang P3. kita di Nasdem. Kesan apa sih yang kita tangkap? Kakak Jadi, Fatma tangkap. Awal-awalnya saya berasumsi ikut partai politik itu banyak deh macam-macam ininya ya. Suara yang dikonotasikan di dunia politik itu seperti apa, tapi kenyataannya tidak, malah asik. Banyak teman gitu ya. Oh, itu yang utama, sebagai jaring nasional itu. Apa kiat-kiat ini supaya ini partai-partai yang mengusung, yang mendukung pasangan Dani Fatma ini bisa solid memenangkan Dani Fatma? Saya lihat kalau Partai Gerindra sama Partai Nasdem memang dua partai yang punya magnitudo yang besar di Kota Makassar ini. Yang pertama, Partai Nasdem kan pemenang pemilu kemarin, sampai bisa menjadi ketua DPRD kan. Lalu Partai Gerindra juga begitu. Pada saat Pilpres dia pemenang loh di Kota Makassar ini. Jadi saya melihat infrastruktur partainya juga memang lengkap sampai DPRT, sampai rantingnya itu. Jadi saya yakin ini suatu kekuatan untuk pasangan Adama. Ada kegiatan-kegiatan kreatif misalnya Pak yang dilakukan partai. Oh iya, semuanya kayak begitu. Kayak Gelora kemarin itu saya partai perempuan Gelora itu bikin kegiatan webinar tentang perempuan di masa pandemi ini. Begitu juga Partai Nasdem memang kegiatan-kegiatan sosialnya banyak. Begitu juga dari Partai Gerindra di MD-nya itu aktif ya. Iya. Ya. Kakak Fatma juga kan selain berpolitik juga ngurus bisnis ini. Maksudnya banyak karyawan yang di-manage. Menurut kita itu apa persamaannya ini antara berparpol dengan ngurus bisnis? Ada tidak? Jadi mengurus partai, mengurus bisnis sebenarnya hampir sama. Korelasinya itu adalah mengurus orang banyak. Nah, di perusahaan kan lebih ke manajemennya ya. Nah, kalau di partai saya melihat itu lebih ke sosialnya ya. Terus ini kan Publik Makassar ini lama rindu sama kepemimpinan yang merakyat, yang tidak berjarak sama warganya. Kira-kira insya Allah kalau Kakak Fatma diamanahkan terpilih menjadi Wakil Wali Kota Makassar, apa yang kita mau lakukan supaya tetap dekat sama warga, tidak berjarak? Ya memang sejatinya memilih pemimpin kan memilih pemimpin yang mau melayani, bukan yang dilayani. Saya mudah-mudahan berangkat dengan nawaitu yang baik. Insya Allah ketika mendapat amanah dari masyarakat Kota Makassar itu
pasti dekat sama ini masyarakat, karena memang saya senang bersosialisasi dengan orang banyak, itu saya senang. Insya Allah, mudah-mudahan amanah itu bisa dilaksanakan. Apalagi kan kalau perempuan itu lebih, istilahnya orang Makassar lebih somber, lebih peka ya, peka iya betul. sama ini. Dan kita sering dapat masalah-masalah di bawah, ibu-ibu yang mengeluh. Iya, misalnya. apalagi pemilih di Makassar ini lebih banyak pemilih perempuannya loh. Betul. Biasanya kan perempuan, kalau sama perempuan lebih open kan, lebih terbuka kalau menyampaikan aspirasi Iya kebutuhannya. betul. Iya. Jadi jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya curhat deh. Ya, apalagi sebentar ini di Bontoala pastikan banyak ibu-ibu ini yang sudah tunggu Ki. Oh iya, itu yang bikin semangat. Biasanya kalau titik pertama saya masih belum perhatikan dulu jadwalnya nanti nih sampai titik kelima, titik keenam kemana saja. Tapi kalau pas sudah ketemu dengan ibu-ibu yang aduh heboh deh, udah deh makin semangat deh. Selalu saja singkat ini kalau ngobrol sama kita, karena semakin kesini semakin sibuk nih jadwal tapi beruntung sekali teman Adama sudah bisa ngobrol singkat tapi berkualitas dengan Kakak Fatma. Kakak Fatma, sekian dulu karena sebentar ini saya mau ketemu Kakak Cicu Katanya juga. mau ikut sampai titik kelima. Nanti setelah ketemu Kakak Cicu nanti merapat ke lokasi kampanye. Oke. Terima kasih banyak. Oke teman Adama, kembali lagi di Adama Bicara Adama. Kali ini kita akan lanjut ngobrol santainya dengan Kakak Rahmatika Dewi, biasa akrab disapa dengan Kakak Cicu, salah satu politisi perempuan ternama di Makassar. Bicara tentang perempuan, masalah perempuan, permasalahan krusial yang ditemukan di saat sosialisasi itu apa? Kalau bicara soal perempuan itu banyak sekali ya persoalan yang kita hadapi. Belum lagi dengan adanya pandemi seperti ini, beban ganda perempuan itu luar biasa terasa. Sehingga memang kendala-kendala di lapangan, persoalan-persoalan perempuan itu sangat banyak. Mulai dari kesehatan, kemudian persoalan ekonomi, terus kemudian hari ini banyak sekali perempuan yang akhirnya harus ikut membantu menopang perekonomian keluarga. Itu banyak sekali persoalan yang kita temui di lapangan, dan ini semua harus kita carikan solusi, dan kita berharap dengan ada hadirnya Ibu Fatma di tengah-tengah kontestasi ini, dan insya Allah bisa memenangkan Pilwali ini, bisa memberikan angin segar kepada kaum perempuan di Kota Makassar. Paling tidak mereka punya tempat bersandar, mereka punya tempat untuk mencurahkan apa yang menjadi kendala-kendala mereka kepada Ibu Fatma. Sebagai ketua Nasdem, sebagai salah satu partai yang mengusung pasangan ini, seberapa yakin sih Kakak Cicu melihat pasangan ini bisa menjawab permasalahan tadi? Kalau dari segi Pak Dhani sendiri kan Pak Dhani sudah berpengalaman ya, sudah satu periode yang lalu beliau sudah tahu ada persoalan apa di kota ini, dan saya pikir ini hanya kelanjutan berikutnya apa lagi yang akan beliau lakukan untuk Kota Makassar. Dan kehadiran Ibu Fatma saya pikir ini menjadi angin segar untuk para kaum perempuan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, kemudian persoalan kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain. Kita berharap mereka berdua ini menjadi pasangan yang saling melengkapi dan bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar. Bisa sharing sedikit saja program yang menyasar masalah perempuan di Makassar? Iya, jadi salah satunya adalah nanti akan ada 1.000 beasiswa untuk anak lorong. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, ya dekat sekali dengan perempuan, karena kan seorang ibu kan mau tidak mau harus mengurus sekolahnya anak-anaknya, sehingga dengan adanya beasiswa ini pasti akan lebih meringankan perekonomian keluarga. Kemudian kalau kita bicara dari segi pemberdayaan perempuannya sendiri, ada 10.000 training skill yang akan dibuat pada saat mereka berdua terpilih, di mana kita harapkan ini semua menyasar kaum perempuan untuk lebih menggairahkan sektor UMKM. Dan ada juga program lorong wisata yang nanti kita berharap dengan adanya lorong wisata yang dibuat oleh Pak Dhani dan juga Ibu Fatma ini bisa menggerakkan juga ekonomi ibu-ibu yang ada di lorong tersebut, bisa memberdayakan mereka. Kemudian kita juga punya program Jagai Anak Ta, di mana nanti insya Allah akan ada seperti kayak ruang publik khusus yang dibuat untuk anak-anak, sehingga
ada tempat bermain untuk anak-anak selain di rumah dan lebih lebih aman, lebih ya. aman dan lebih sesuai lah untuk mereka. Ya. Ini kan Kak Cicu sekarang posisinya sebagai partai yang mengusung, Ya. terlibat langsung di aktivitas pemenangan. Semua publik Makassar saya pikir sudah tahu sepak terjang Kak Cicu di Pilkada Makassar kemarin sempat berhadap-hadapan dengan kandidat yang diusung hari ini. Rasanya gimana itu? Lebih seru yang mana? Setiap pertarungan itu memiliki tensi yang berbeda-beda ya. Kalau yang dulu mungkin kita tidak terlalu tensinya agak panas karena kan memang hanya sedikit kontestan, sehingga memang antara kandidat dan juga antara tim relawan itu jauh lebih berhadap-hadapan secara langsung. Tapi kali ini mungkin karena kita di suasana pandemi, kemudian juga kontestannya juga banyak, sehingga di lapangan itu jauh lebih cair, dalam artian lebih tingkat suhunya itu tidak terlalu panas lah, artinya masih ya oke-oke aja lah. Dan suasana pandemi ini benar-benar merubah kampanye yang biasanya kita jalani sekarang ini semua serba terbatas. Sebagai Ketua Nasdem Makassar, ini banyak dialami partai-partai pengusung, khususnya Nasdem, apalagi melihat jejak rekam Nasdem yang kemarin, misalnya dengan hari ini, banyak yang menyaksikan apa betul partai ini bergerak untuk memenangkan pasangan ini. Bagaimana Kak Cicu merespon itu? Mungkin ada interest kader yang berbeda dengan usungan partai. Kak Cicu merespon itu seperti apa? Jadi dari awal sebenarnya Partai Nasdem sebenarnya partai yang paling konsisten dalam hal mengusung ya di Pilwali ini. Jadi dari awal memang kita sudah mengeluarkan rekomendasi untuk Pak Dhani. Pada saat itu belum berpasangan dengan Ibu Fatma dan kita sudah berada di barisan itu. Kemudian dipasangkan oleh dengan Bu Fatma yang notabene adalah kader kita sendiri. Bu Fatma kan adalah wakil bendahara di DPP. Akhirnya semakin menumbuhkan chemistry lah antara Nasdem dengan kandidat. Jadi kalaupun ada yang menyaksikan kami Partai Nasdem bergerak untuk pasangan Adama, saya pikir itu hanya isu-isu provokatif saja ya, yang tidak merasakan secara langsung di dalam seperti apa. Karena buat saya itu harga mati. Ibu Fatma adalah perempuan, sama perempuan kita harus saling support. Yang kedua, beliau adalah kader. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus Partai Nasdem Kota Makassar bahwa kita adalah kader yang taat aturan. Apabila Anda tidak setuju dengan ini, silakan mundur atau saya mundurkan Anda dari Partai Nasdem. Karena tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung pasangan ini, karena Ibu Fatma adalah bagian dari Partai Nasdem itu sendiri, sehingga tidak ada cerita lah. Wah, luar biasa sekali ini, meskipun singkat tapi perbincangan yang sangat berkualitas dengan Kak Cicu. Tapi sebelum di closing, saya mau minta Kak Cicu, untuk teman Adama, untuk semua simpatisan dan relawan dari Fatma, sedikit penegasan atau ada himbauan dari Kak Cicu sendiri untuk mereka. Iya, jadi untuk seluruh penonton Adama Bicara ini ingat tanggal 9 Desember nanti, gunakan hak pilih tak dengan bijak, pilihlah pasangan yang mempunyai program yang sudah terbukti dan insya Allah akan saling melengkapi untuk Kota Makassar. Pasangan nomor urut 1 Dhani Fatma. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut oleh isu-isu yang tidak benar, dan yang paling utama adalah satu pilihan Anda akan sangat menentukan nasib 5 tahun Kota Makassar. Jangan lupa pilih nomor urut 1 Dhani Fatma. Kak Cicu, makasih waktunya. Lain kali mudah-mudahan bisa ngobrol santai lagi. Siap. Teman-teman Adama dan seluruh simpatisan relawan Dhani Fatma, tetap semangat bekerja keras untuk mendukung pasangan ini, karena sesungguhnya komitmen adalah sebuah tindakan nyata, bukan kata-kata. Itu kata Jean-Paul Sartre, filsuf asal Prancis. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ingat, tetap pakai masker,
tetap jaga jarak dan jangan takut bicara. Salam Adama Bicara, bicara Adama.